warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya. Pada siang hari ini, kita sama-sama dapat berkumpul di kegiatan webinar terkait dengan kompetensi digital guru. Kita berharap semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Hajah Iswatun Hoiriah, MPD selaku Ketua Komunitas Belajar Brilian, Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Yang saya hormati pemateri atau narasumber kita pada hari ini Bapak Dadan Mulyana, SPD MPD. Beliau adalah pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Yang saya hormati seluruh pengawas, kepala sekolah, Bapak dan Ibu Dewan Guru yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul di webinar pada siang hari ini. Dan sekaligus salawat dan salam tak lupa kita selalu sanjungkan kepada Paduka Alam yang mulia baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita yang ada di dalamnya. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa digitalisasi pembelajaran merupakan sebuah transformasi proses pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas dalam pembelajaran. Sehingga dengan digitalisasi pembelajaran, kita memahami di sana akan adanya pembelajaran yang lebih inovatif, pembelajaran yang lebih interaktif, fleksibel, dan tentunya akses sumber belajar akan lebih variatif. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara ini kita lanjutkan, saya akan menyampaikan eh, sebuah pantun dulu, biar kita semua tambah semangat. Setuju Bapak Ibu? Ya, Biar setuju. tambah semangat, biar Ya, setuju. kita semua nanti bisa menyimak penyampaian dari pemateri kita ini dengan sebaik-baiknya. Pasar pagi membeli talas. Cakep, Cakep, Kedengarannya suara saya? cakep kok. cakep, Ulangi lagi ya. Ke pasar pagi membeli talas. Cakep, cakep, Pulangnya cakep, membawa ikan gurami. cakep, 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 Dulu murid rebut kapur di kelas, cakep. sekarang rebut colokan dan jaringan WiFi. cakep. Nah, mohon tepuk tangannya semua. Kita lanjutkan ya satu lagi Bapak Ibu, supaya tambah semangat. Beli sate di dekat taman. Makannya sambil minum jamu. Cakep, Digitalisasi penuh kemudahan, asal sinyalnya jangan pergi dahulu. Cakep. Terima Cakep, cakep. kasih. Oke cakep. lah Bapak Ibu. Baiklah untuk kiranya untuk mengupas tuntas semua terkait hal ini, saya persilahkan kepada pemateri kita yang memang sudah siap untuk menyampaikan dan sekaligus membahas tentang kompetensi digital guru dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran yang kreatif dan efisien. Waktu yang seluas-luasnya saya persilahkan kepada Bapak Dadan Mulyana SPD MPD. Silakan untuk menyampaikan materi.
Oke, terima kasih Pak ABD atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi jidni ilma wa adkhilni bi sholihin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa mengisi acara webinar dengan materi kompetensi digital guru, dan alhamdulillah ini adalah merupakan suatu anugerah bagi saya pula karena ini adalah hari yang pertama kali dan yang pertama mengisi di webinar di Kombel Pengawas Brilian. Bapak Ibu yang saya hormati, sangat jelas tadi sudah dijelaskan oleh Bapak moderator kita, Pak Abdul Aziz ya, yang begitu tenang sekali membawa pembukaan acara ini, sehingga saya ingin sekali bisa berbahasa santun dan santai seperti Pak ABD ini, luar biasa sekali. Mudah bisa tercapai Pak ABD nanti untuk ke depan, bisa kolaborasi dan bagaimana caranya bisa di depan Bapak Ibu yang hebat semua, webinar yang hebat-hebat semua, baik itu guru, kepala sekolah ataupun pengawas sekolah, bisa bertutur kata yang sangat luar biasa sekali. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Hartini ini yang biasanya apa bekerja di balik layar, tetapi tanpa ada kesediaan beliau dalam menjalankan amanah dari Bu Iswatun ya sebagai apa sebagai tim dari tim webinar ini. Terima kasih Bu Hartini sehingga pada hari ini bisa berjalannya acara webinar dengan sangat baik sekali. Kemudian saya juga sebelum melaksanakan kegiatan memberikan suatu materi nanti, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Haji Iswatun sebagai Ketua Kombel dari aktivitas kali ini. Mudah-mudahan apa yang diamanahkan oleh beliau saya bisa menyampaikannya materi ke Bapak Ibu semua, dan mudah dicerna nantinya. Mudah-mudahan itu harapan saya juga. Kemudian juga salam hormat juga kepada semua para pengawas yang ikut dalam acara webinar ini. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi bersama dalam kegiatannya dan mudah-mudahan saling membantu Bapak Ibu ya dalam mengisi kegiatan ini. Apabila mungkin ada hal yang perlu kita bahas bersama dalam kegiatan webinar ini, kita rembuk bersama dan menjadi suatu apa kebaikan untuk kita bersama yang nanti akhirnya adalah tujuan akhir kita adalah tercapainya kegiatan pembelajaran di masing-masing sekolah binaan kita menjadi sekolah yang digitalisasi bukan hanya yang konvensional. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk kegiatannya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan di PPT kala ini dan mudah-mudahan Bapak Ibu pada saat pelaksanaan ini Bapak Ibu bisa hadir seutuhnya. Nanti saya sampaikan untuk kesepakatan-kesepakatan yang akan kita lakukan bersama. Yang pertama adalah kompetensi digital guru, Bapak Ibu. Kemudian kompetensi digital guru adalah mendorong pendidikan digital berkualitas untuk Indonesia Emas pada tahun 2045. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya agar kita tadi sudah diberikan oleh Pak ABD dengan isi pantun, saya tidak biasa berpantun, Bapak Ibu, tapi ada satu quotes yang sangat indah sekali dan untuk kita resepi bersama. Ini adalah adanya satu, memahami orang lain adalah bentuk kecerdasan. Memahami diri sendiri adalah kearifan sejati. Menguasai orang lain adalah wujud kekuatan. Menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Ini menurut Lauzi. Itu Bapak Ibu ya untuk coach hari ini dan mudah-mudahan nanti di akhir kegiatan juga adalah satu coach yang sangat kita bisa renungi bersama untuk ditindaklanjutinya untuk kedepannya.
Nah, ini Bapak Ibu untuk kesempatan bersama, mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan webinar kali ini, yang pertama bisa menyalakan kamera ya Bapak Ibu, biar kita bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka dengan para anggota webinar, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Kemudian materi yang disampaikan juga, kalau bisa dilihat, didengar itu insya Allah akan meresapi ke dalam kalbu kita dan menjadikan suatu ilmu yang bermanfaat nantinya Bapak Ibu. Kemudian mematikan mikrofon Bapak Ibu pada saat ada yang berbicara, baik itu sebagai narasumber atau moderator, silakan berbicara apabila nanti Bapak Ibu menjawab pertanyaan ataupun ada pertanyaan. Kemudian hadir seutuhnya ya Bapak Ibu, baik pikiran, hati, mata segala macam. Mudah-mudahan bisa seutuhnya, tidak Bapak Ibu melaksanakan aktivitas lain dengan dengan kegiatan lainnya. Mudah-mudahan bisa bertatap muka bersama di 2 jam ke depan. Kemudian menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat Bapak Ibu, dan klik raise hand apabila nanti akan ada yang bertanya, dan terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar karena Bapak Ibu Kabupaten Bogor cukup luas sekali, dan ini saya lihat juga di peserta webinar ini ada dari Bengkulu dan yang lainnya. Mudah-mudahan signalnya cukup bagus sehingga bisa melaksanakan kegiatan nanti selama 2 jam ke depan, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke dalam materi, ada tebak gambar terlebih dahulu sebagai bahan refleksi, Bapak Ibu, bahwa webinar kali ini bukan hanya dilaksanakan pada hari ini, tetapi ini merupakan 14 eh, edisi yang ke-14, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya meminta Bapak Ibu untuk bisa menjawab, bisa itu melalui suara saja, misalkan bisa menebak siapakah yang berada di balik layar tebak wajah ini terkait dengan webinar series yang sudah dilaksanakan kurang lebih 14 series ini, Bapak Ibu. Ini yang pertama, Bapak Ibu, ini adalah seorang ini boleh meminta nomor berapanya, Bapak Ibu, dipersilahkan. Untuk Nomor apa, Pak? dibuka. Maksudnya biar jelas perintahnya. Oke, perintahnya adalah Bapak Ibu, di balik layar ini Bapak Ibu ada satu orang gitu ya, yang biasa mengisi webinar di Kombel Berlian. Nah, salah satunya adalah yang foto yang pertama, silahkan boleh dicoba, misalkan angka berapa nanti dibuka, dan saya nanti memberikan satu clue dan seterusnya. Boleh di angka berapa dulu, Bapak Ibu? Itu sudah ada tuh Pak ABD di kolom chat sudah ada yang pada nulis. 10. Oke, berapa Pak BD? 10. Nomor 4. 10 katanya. Oke, ini ya. Clue-nya adalah ini adalah seorang ibu pengawas. Itu ada nomor Kemudian 4, 25, 4. 4, Pak. 15, 1. nomor 4. 4. nomor 4 katanya ya. Oke, siap. Allah, ini nih masih ke atas. Ini adalah eh, ibu pengawas ini dulunya adalah seorang kepala sekolah. Sudah terjawab belum? Belum ya? 25, Pak. 25 katanya siap. Duh, 25 ini kejauhan juga ya. Oke. Nah, ini adalah kemarin mengisi webinar Bu pada Bayu. seri 13. Bu Bayu. Bu Bayu, ini Pak Isna ini nih, Pak Haji Insya Allah nih, minggu kemarin kayaknya mengikuti nih. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Oke, benar. Ini ya Bu Bayu. Bu Bayu mengisi di edisi ke-13 pada webinar minggu kemarin, Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, untuk yang kedua nih. Di angka berapa nih Bapak Ibu? 16, Pak. 16. Nah, ini adalah seorang pengawas distrik kabupaten juga nih Bapak Ibu. Dia adalah seorang perempuan. Bisa ditebak Bapak Ibu? 15, Pak. 15.
Oh, Oke. udah ada yang bisa Udah jawab. dijawab apa Biasanya langsung tuh? dia bekerja di balik layar. Udah dijawab Pak itu di room chat. Siapa nih? Ibu Ibu Siapa Hartini namanya? Hartini. katanya. Aduh, Ya, Bu Hartini. Ya, oke. Clue yang selanjutnya adalah ini. Biasanya adalah yang suka bekerja, bekerja, dan bekerja. Kata motonya seperti itu, Bapak Ibu. Kita lihat apakah benar ini Bu Hartini. Oke, benar Bapak Ibu. itu Oke, dikasih ada. selanjutnya nih. Ada dua lagi. Nomor berapa nih? Tadi yang menjawab Pak Usman dari SMP Triwijaya. Nomor berapa, Pak ABD? Belum ada Pak. Tidak ada. Nomor berapa? Nomor 15. Nomor 15 ini adalah pengawas distrik Kabupaten Bogor juga nih. Ada lagi? Nomor 10. Ada nomor 10. Nah, ini menguasai 4 bahasa Bapak Ibu nih. Pengawas ini. Ada yang tahu Bapak Ibu? Bapak Abdul Aziz. Bapak Pak Abdul ABD. Aziz. Betul sekali nih Bapak Ibu. Ternyata, wih, ini benar Pak Abdul Aziz Bapak Ibu. Oke, terakhir nih Bapak Ibu. Ada soal yang terakhir. Nomor berapa nih Bapak Ibu? 9 Pak. Oke, nomor 9. Ini merupakan pengawas yang paling senior di Disdik Kabupaten Bogor. 21. Dua. Bunda Dwi. Wih, ini siapa yang menjawab nih Bunda Dwi nih? Pak Isna ini. Pak Isna ini. Waduh, dari kata clue yang pertamanya udah terjawab Bapak Ibu. Oke, betul sekali Bapak Ibu ya. Untuk yang terakhir tebak gambar ini adalah Bu Dwi. Oh iya, ada satu lagi Bapak Ibu nih yang sangat luar biasa sekali. Nomor berapa nih? Berapa? Ada Pak. 17. Dari Pak Laode Arwin. Kalau oke, masih belum samar ini Bapak Ibu. 18 dari Budea. Bu Dea 18. Masih belum. Clue-nya 16 dari adalah hmm, dia pengawas yang banyak memenangkan penghargaan Bapak Ibu di pengawas distrik Kabupaten Bogor. 16 dari Pak Hasmayani dan Ibu Novitasari 16. 16. Ini ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Dia adalah ketua dari Kombal Pengawas Distrik Berlian. 14 dari Ibu Ami Sapariani. Oke, 15 dari Bu Hasmayani. ada yang bisa menjawab Bisa Bapak Ibu? menjawab. Bu Dwi. Bu Dwi menjawab. Bu Dwi Sudah siapa katanya dijawab Bu? sama Bu Pak Ridwan nih sama Iswatun. Bu Dwi. Bu Oke, Haja kita jawab Iswatun. Bu Haja Iswatun. Oke, betul Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Itu merupakan salah satu refleksi kita ke belakang bahwa webinar ini bukan kali pertama kita laksanakan bersama, tetapi sekarang merupakan series ke-14, di mana tokoh-tokoh tadi yang saya buat menjadi suatu game, ini merupakan orang-orang yang bekerja di balik layar, banyak di balik layar, tetapi tidak terlepas dari itu, beliau-beliau ini merupakan orang-orang hebat yang bisa menuntun kita menuju ke arah yang lebih baik, Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya, Bapak Ibu, ini ada bahan untuk refleksi bukan refleksi ya, untuk mencari diagnostik digital guru. Nih Bapak Ibu boleh menyiapkan kertas Bapak Ibu, dalam kertas masing-masing Bapak Ibu semua. Satu lembar cukup Bapak Ibu ya. Nanti ada soal, kurang lebih ada 10 soal di sini. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab dengan cepat karena waktunya terbatas. Satu soal itu 15 detik. Dan apabila misalkan Bapak Ibu bisa menjawab, menuliskan jawabannya di kertas yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu semua, nanti jawabannya boleh Bapak Ibu fotokan
boleh Bapak Ibu fotokan, kemudian dikirimkan di Google Drive atau Google Form yang nanti akan diberikan atau dikirimkan di kolom chat Bapak Ibu. Dan apabila ada yang benar, 5 orang apa yang dianggap benar nanti gratis untuk sertifikatnya itu Bapak Ibu. Oke, saya kirim terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk di kolom chat terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, untuk Google Form-nya sudah saya kirim di kolom chat, Bapak Ibu, dan ini kita laksanakan game-nya, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dengan cepat mengisinya karena durasinya yang cukup cukup pendek sekali. Ntar Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Udah disiapkan Bapak Ibu untuk kertasnya? Halo, Bapak Ibu, udah siap? Silakan Sudah, Bapak Ibu, Pak. linknya sudah Pak. ada di room chat. Sudah. Sudah siap ya? Sudah siap. Saya buka soalnya ya Sudah, Bapak Pak. Ibu. Oke, dimulai ya. Oke, ini ada gambar handphone, ada gambar beker, dan ada gambar lonceng menandakan anak Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Silakan dilanjut Bapak Ibu. Ini silakan diisi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini Bapak Ibu salah satu contoh juga untuk diagnostik digital guru apa yang sudah diberikan dan diisi oleh Bapak Ibu semua. Ini bisa diterima oleh Bapak Ibu semua dan nanti ke depan ini juga Bapak Ibu kita belajar bersama bagaimana cara membuatnya. Itu Bapak Ibu, kita lanjut dulu untuk materinya Bapak Ibu semua. Kemudian untuk tujuan utama dalam webinar kali ini, Bapak Ibu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pendidikan bermutu digital, yaitu mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua melalui ekosistem pembelajaran berbasis digital yang inklusif dan berkualitas.
Kemudian yang kedua yaitu kompetensi digital guru, yaitu peningkatan kompetensi keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan platform tanpa code, itu Bapak Ibu yang kita laksanakan nanti di akhir kegiatan, yaitu peningkatan kompetensi guru dalam membuat pembelajaran yang menyenangkan dan mempermudah administrasi guru. Ini adalah tujuan utamanya pada kegiatan webinar kali ini Bapak Ibu semua. Kemudian untuk prioritas program, itu terbagi menjadi beberapa juga Bapak Ibu, ada 4 ini ya, 4 komponennya. Yang pertama adalah wajib belajar 13 tahun, yaitu pemerataan akses pendidikan berkualitas dari PAUD hingga SMA untuk seluruh anak Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran coding dan AI, yaitu pengenalan coding dan kecerdasan buatan sejak dini untuk mempersiapkan generasi digital. Mungkin untuk pembelajaran coding kali ini Bapak Ibu ya, belum sepenuhnya kita di Kabupaten Bogor melakukan pembelajaran coding dan AI, hanya sebatas pembelajaran dilaksanakan di kokurikuler mungkin. Tetapi kemarin, dari minggu kemarin sudah ada data yang masuk untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan coding dan AI di intrakokurikuler udah didata oleh Disdik Kabupaten Bogor, dan mudah-mudahan bisa secara keseluruhannya mengikuti kegiatan pembelajaran coding dan AI ini. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi guru, yaitu peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru dalam penguasaan teknologi pembelajaran. Ini wajib sekali Bapak Ibu ya. Mungkin salah satunya kita laksanakan pada webinar kali ini, ada sesuatu yang bisa didapat oleh Bapak Ibu semua, sehingga meskipun sedikit tetapi ada hal yang Bapak Ibu bisa diterapkan dalam pembelajaran di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Kemudian yang keempatnya yaitu adalah digitalisasi sarana, yaitu penyediaan infrastruktur digital, internet, perangkat, platform, dan pembelajaran daring, Bapak Ibu. Kemudian untuk dasar hukumnya dan fokus program digitalisasi pembelajaran ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 dan Peraturan Dirjen PAUD Dikdas Dikmen tentang digitalisasi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah fokus utamanya yaitu penyediaan internet, perangkat digital ke seluruh sekolah, serta pengembangan sistem belajar daring nasional yang terintegrasi. Dan yang ketiga adalah kapasitas gurunya, yaitu peningkatan kapasitas guru dalam teknologi dan penyusunan aturan pemanfaatan teknologi di sekolah, Bapak Ibu. Nah, kemudian akselerasi digital sekolah, yaitu ada terbagi menjadi 3 kategori penerima bantuan, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kategori yang ke-1, yaitu sekolah dengan listrik dan internet sudah tersedia, siap menerima perangkat digital untuk pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu semua ya, untuk kategori 1 Kabupaten Bogor rata-rata sudah sekolah sudah memiliki listrik dan internet, dan mungkin bantuan-bantuan juga sudah masuk ke sekolah-sekolah baik itu SD, SMP ataupun SMA Bapak Ibu. Kemudian kategori yang kedua yaitu sekolah dengan listrik tersedia namun belum ada internet, mendapat bantuan internet satelit nantinya Bapak Ibu semua. Dan kategori yang ketiga adalah sekolah belum memiliki listrik dan internet, mendapat panel surya dan internet satelit. Oke, lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu. Itu iklan dulu, astagfirullahaladzim. Punten Bapak Ibu, di mute dulu. Suaranya ada Oke, yang kita bocor. lanjut Bapak Ibu. Ini bentuk bantuan digitalisasi yang sudah diterima oleh sekolah, yaitu yang pertama adalah papan interaktif digital Bapak Ibu, yang disebut dengan PID ini, dan mudah-mudahan semua sekolah baik SD ataupun SMP sudah menerima semua, dan mudah-mudahan di tahun 2026 ini ada tambahan untuk PID ini. Salah satunya PID Bapak Ibu
mudah-mudahan Bapak Ibu melaksanakan dan menggunakan papan PID ini bukan hanya sebatas untuk menonton tayangan YouTube atau karaokean saja, tapi bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua di dalam kelasnya masing-masing. Meskipun masih terbatas, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa digunakan secara bergantian terlebih dahulu. Kemudian juga untuk laptop untuk sekolah yang juga sudah dimiliki oleh kiriman Bapak Ibu ya dari pemerintah ke sekolah masing-masing. Yang ketiga adalah internet satelit, dan ini mudah-mudahan untuk sekolah-sekolah yang terpencil bisa mendapatkan akses internet satelit ini. Dan yang keempatnya adalah bentuk bantuan digitalisasinya yaitu berupa panel surya dan 149.268 di SD. Mungkin ini Bapak Ibu ya, yang nanti akan diterima oleh masing-masing satuan pendidikan. Kemudian platform pendukung yang lainnya yaitu selain dari mendapatkan bantuan yaitu sudah disediakan pula yaitu platform pendukung yaitu berupa rumah pendidikan. Di sini dituangkan ada empat Bapak Ibu ya kepentingannya untuk murid, guru, orang tua, dan pengawas dan penilik. Di mana untuk murid ini bisa mengakses sumber belajar digital yang lengkap dan interaktif untuk mendukung pembelajaran mandiri. Kemudian juga guru di sini sudah ada bentuk-bentuk pelatihan mandiri dan portal pembelajaran untuk pengembangan kompetensi. Kemudian yang ketiganya ya untuk orang tua, panduan pendidikan dan layanan konsultasi untuk pendampingan anak belajar. Kemudian yang keempat juga ada untuk pengawas dan penilik yaitu pemantauan implementasi pembelajaran digital dan evaluasi kualitas pendidikan. Ya Bapak Ibu, rumah pendidikan bisa diakses oleh semua bukan hanya oleh murid, guru dan orang tua, pengawas juga bisa dilihat oleh semua kalangan ya Bapak Ibu. Nah ini mungkin lebih jelasnya Bapak Ibu saya coba lihat di ruang rumah pendidikannya ternyata bukan hanya empat saja. Di sini ada enam, ada delapan Bapak Ibu ya dari mulai dari ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik dan ruang orang tua. Pernah saya lihat untuk ruang orang tua pun di sini Bapak Ibu sudah diadiakan berbagai macam platform, bukan platform ya, semacam artikel dan yang lainnya untuk perubahan bagaimana menjadi orang tua untuk pendidikan di keluarga tentang pendidikan karakter yang berhubungan dengan siswa di rumahnya masing-masing Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan untuk rumah pendidikan ini bisa diakses oleh semuanya Bapak Ibu terutama nih untuk sekolah bagi sekolah yang belum memiliki ID pembelajaran terutama yang siswa-siswa belum memiliki ID pembelajaran bisa didaftarkan melalui operatornya masing-masing ya Bapak Ibu biar siswa bisa mengakses rumah pendidikan ini dan mudah-mudahan sama halnya seperti guru bisa diakses dengan gratis platform-platform yang ada di ruang rumah pendidikan ini Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu untuk pilar ekosistem digital sekolah yaitu atau dari Smart School Framework itu terbagi menjadi tiga bagian ada teknologi, environment dan kemudian proses. Nah perangkat digital aplikasi pembelajaran jaringan internet dan konten digital yang mendukung proses pembelajaran proses belajar dan mengajar. Nah Bapak Ibu saya ya ini garis bawahi atau saya kasih tanda konten digital yang bisa menjelaskan Bapak Ibu maksud dari teknologi perangkat digital aplikasi pembelajaran jaringan internet dan konten digital yang mendukung proses belajar mengajar. Boleh Bapak Ibu resen untuk bisa menjawab terlebih dahulu nih konten digital maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Dipersilakan Bapak Ibu. Apa ada yang resen? Belum ada, Pak. Silakan Bapak Ibu. Mungkin dari pilar ekosistem digital ini ada yang berikan pendapat. Silakan bisa menggunakan raise hand untuk menyampaikan pendapatnya. Ada Bapak Ibu? Atau langsung saja Bapak Ibu. Silakan. Di kesempatan seluas-luasnya. Belum ada, Pak?
Ada Bapak Ibu, silakan ada yang bisa ini biar bisa kita bersama-sama ya Bapak Ibu untuk berkolaborasi bersama dalam kegiatan webinar. Apa sih yang dimaksud dengan konten digital ini untuk mendukung proses belajar mengajar ini Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, kita saling berbagi dan sekaligus saling melengkapi sehingga bisa sharing. Nah, silakan dari Ibu Nopitasari dari TK Raudatul Jannah. Saya persilakan Ibu, mangga. Iya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sebelumnya menurut saya, konten digital adalah segala bentuk informasi data atau pesan yang dibuat atau disimpan dan disebarkan dalam bentuk format digital atau elektronik sehingga hanya bisa diakses menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, laptop, smartphone, atau tablet. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, ada lagi Bapak Ibu kita nih. Sebenarnya Bu Nopita ya, dari mana Bu Nopita ini? Dari TK Raudatul Jannah, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Widih, keren banget, jauh banget Ibu dari Kalimantan Harir. Alhamdulillah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu semua ya yang ada Ibu Novita, keren sekali Bapak Ibu. Segala sesuatu bentuk konten digital itu banyak sekali ragamnya dan bisa diaplikasikan dalam bentuk pun aplikasi inti dalam pembelajaran proses pembelajaran adalah belajar mengajar Bapak Ibu tidak konvensional yang tadi mungkin nanti di depan dijelaskan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya Bapak Ibu banyak platform yang sudah disediakan baik itu melalui PID. PID itu bukan hanya melakukan tadi YouTube, tetapi bisa digunakan menjadi berbagai macam platform untuk kegiatan belajarnya. Baik itu melakukan aktivitas konten-konten sosial yang bisa dinikmati dan disenangi oleh siswa. Itu mungkin maksud dari Bu siapa tadi? Nopita, Pak. Bu Nopita ya, Bu Nopita, terima kasih sekali. Ada satu Kemudian lagi, Pak, nih. environment yaitu lingkungan belajar yang kondusif dan fleksibel untuk mendukung pembelajaran digital yang efektif. Nah, yang kedua ini ada fleksibel, maksudnya apa nih Bapak Ibu? Ini ada, Pak. Dicoba di room chat ada Pak Makmur Apa katanya Da- Pak Beni? dari SMP Hidayat. Oh, maaf, dari SMP Hidayatul Makmur maksudnya. Maaf. Saya berikan Pak, silakan untuk pendapatnya. Silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Eh, Menurut saya untuk environment itu, Pak, eh, sebetulnya saya izin, Pak. Sebetulnya saya ingin menjawabnya yang tadi ya, bukan yang sekarang. Oke, Gitu. langsung aja Bu. Iya. Silakan Bu. Eh, Kondisif itu artinya sebelum sebelum ini sebelum kita memberikan satu konten kepada peserta didik, kita harus mengkondisikan peserta didiknya terlebih dahulu agar ketika kita melaksanakan pembelajaran digital itu lebih efektif. Lalu fleksibelnya sebelumnya dipilih dulu konten digital apa yang cocok sehingga ketika kita memberikan konten yang ini sesuai Pak gitu. Jadi fleksibel lalu efektif sekaligus kondusif juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu dari Lebih Sadeng ya Bu ya Hidayatul Makmur. Betul sekali yang barusan diutarakan Bapak Ibu, yaitu lingkungan belajar yang kondusif dan fleksibel itu mendukung pembelajaran digital yang efektif. Fleksibel di sini Bapak Ibu bisa menjelaskan Bapak Ibu dan apa yang diberikan Bapak Ibu terhadap siswa bisa disesuaikan dengan keinginan, kemampuan dan lingkungan yang berada di lingkungan pendidikan masing-masing. Tidak baku Bapak Ibu dipersilakan sekali. Ih, keren sekali Ibu dari Hidayatul Makmur, terima kasih. Kemudian untuk proses pembelajaran adalah pembelajaran interaktif dan kolaboratif yang memanfaatkan teknologi untuk peningkatan keterlibatan siswa. Kemudian untuk ekosistem digitalnya itu ada beberapa elemen pendukung yaitu ada smart counter presentasi yaitu materi digital yang menarik atau relevan dan mudah diakses untuk mendukung pembelajaran yang efektif.
Kemudian yang kedua adalah Smart Interaction Engagement, yaitu kolaborasi aktif antara guru dan murid melalui platform digital yang interaktif. Yang ketiga adalah Smart Evaluation, yaitu asesmen berbasis teknologi untuk mengukur kemampuan belajar secara akurat dan real time atau real time ya. Kemudian untuk yang keempatnya adalah Smart Physical Surrounding, yaitu tata ruang kelas yang mendukung penggunaan teknologi dan pembelajaran kolaboratif. Bapak Ibu, ini adalah 4 ya ekosistem digital. Mudah-mudahan sekolah kita menuju ke arah ekosistem digital ini. Kemudian untuk transformasi digital sekolah, yaitu tadi sudah disinggung-singgung sedikit ya Bapak Ibu, terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang sekolah yang sifatnya konvensional, yaitu tahap awal di mana sekolah masih menggunakan metode tradisional dengan minim teknologi digital dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah ada Go digital dan digital, yaitu sekolah mulai mengenal dan mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran menggunakan perangkat dan aplikasi pendukung. Dan yang ketiga yaitu adalah smart, yaitu puncak inovasinya, yaitu sekolah mencapai level tertinggi dengan pembelajaran adaptif, inovatif, dan terintegrasi penuh dengan ekosistem digital, Bapak Ibu semua. Sampai sini Bapak Ibu cukup jelas? Sambil berjalan takutnya aja yang ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Mungkin di mana Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu sekarang posisinya di nomor berapa nih? Saya ingin bertanya, ada yang bisa memberikan masukan atau misalkan menerangkan bentuk sekolah transformasi digitalnya di sekolah Bapak Ibu yang mana nih? Apakah yang konvensional, go digital, atau yang smart Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang ada di webinar ini untuk menyampaikan pendapatnya. Ada 3 bentuk transformasi digital. Ada dari SMP Hidayatul Makmur. Makmur ini sudah dibilangnya go digital, Pak. Oke, boleh dijelaskan Ibu dari Hidayatul Makmur maksud dari Mungkin go sudah dari digital dari sekolahnya seperti SMP apa nih? Hidayatul Makmur, sudah dari Bu Hasmayani. Mangga Bu Hasmayani, ini dari mana? Silahkan disampaikan. Di sana sekolahnya sudah menggunakan go digital. Mangga Bu Hasmayani. Silakan Bu Asmayani. Bu Hasmayani dari sekolah mana? Dilanjut saja Pak mungkin. Tidak ada nih. Tadi yang dari Hidayatul Makmur. Oke, tidak. Handayani dari UPT SDN 101901 Lubuk Pakam Sumatera Utara. Pak Dadan, luar Boleh, biasa ini boleh, dari boleh tuh Pak. Sumatera Yang Utara. dari Sumatera Selatan gimana nih? Sumatera Silakan. Utara Pak. Sumatera Utara. Iya. Oke, silakan, silakan Bapak. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Ada? Oke, sambil menunggu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan nanti ada yang dari Sumatera Utara yang sangat lumayan jauh dari Kabupaten Bogor bisa menjelaskan transformasi sekolahnya seperti apa, apakah itu bentuknya sudah konvensional, go digital, ataupun yang sudah smart, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di depan bisa respon apabila sudah siap untuk menjawab, Bapak Ibu. Ada juga Pak nih dari Ibu Nariah Pak. Mungkin bisa Bu, memperkenalkan diri Ibu Nariah Ria, ini dari mana? Sudah menggunakan Go Digital. ya silakan dari mana Pak Bede? Ini mungkin sedang ditunggu Pak. Silakan, apakah mau bicara langsung Ibu atau menulis di room chat? Apakah juga berasal masih di luar Jawa? Silakan.
atau langsung menyampaikan pendapatnya. Hmm. Ibu Novitasari juga sudah menggunakan Go Digital. Oke, tidak ada ya, hanya di kolom chat saja. Berarti rata-rata Bapak Ibu sekolah kita semua nih mungkin yang hadir pada saat webinar kali ini rata-rata sekolahnya adalah Go Digital, yaitu sekolah yang sudah mengenal dan mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran menggunakan perangkat dan aplikasi pendukungnya. Tapi mungkin belum sampai ke dalam tahap smartnya mungkin. Mudah-mudahan Bapak Ibu ke depan bisa lebih menggunakan platform-platform digitalnya, penggunaan sarana prasarananya sehingga sekolah Bapak Ibu semua sudah masuk ke dalam puncak dari digital sekolah yaitu smart, yaitu Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu ya untuk yang ketiga. Nah, ini adalah kompetensi digital gurunya. Kita di sini nanti banyak praktek ya Bapak Ibu bisa melihat secara langsung bagaimana sih kompetensi digital guru ini dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang masih menggunakan perangkat webinar kali ininya masih menggunakan handphone gitu Bapak Ibu bisa bisa beralih menggunakan laptop ya Bapak Ibu biar Bapak Ibu bisa bersama-sama bagaimana cara membuat salah satu aplikasi belajar dalam satu aplikasi Canva Code nanti untuk kedepannya, tetapi bisa menggunakan dengan mengikutinya webinar kali ini. Kita di puncak atau di tingkat tujuan yang ketiga nih Pak B. Kompetensi digital guru yaitu membangun pendidik masa depan yang adaptif, inovatif, dan mahir teknologi di era transformasi pendidikan eh, 4.0, menjawab tantangan zaman dengan kompetensi digital terstruktur dan berkelanjutan. Nah ini, mengapa kompetensi digital itu penting bagi guru, yaitu perubahan paradigma pendidikan modern menuntut guru untuk mampu menjawab tantangan zaman. Di era transformasi pendidikan 4.0, kemampuan digital bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan fundamental yang menentukan kualitas pembelajaran. Guru yang kompeten secara digital dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, interaktif, relevan dengan kebutuhan siswa masa kini. Kemudian tanpa kompetensi digital yang memadai, guru akan kesulitan mengikuti perkembangan metode pembelajaran modern dan kehilangan koneksi dengan generasi siswa yang tumbuh bersama teknologi informasi eh, ini adalah kunci membangun pendidikan yang adaptif dan inovatif. Nah, ini ya mudah-mudahan Bapak Ibu ya Bapak Ibu semua sekarang menuju ke arah guru yang inovatif dan membuka secara luas kompetensi Bapak Ibu tentang digital seorang guru itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada game ular tangga. Ini kebetulan nanti kita buat bersama untuk game yang lain, tapi saya mencontohkan game ini, tetapi nggak usah di scan barcode ya Bapak Ibu. Kalau scan juga nggak apa-apa, tapi untuk menjawabnya kita secara langsung interaktif saja Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini ada contoh nih Bapak Ibu untuk ular tangga PJOK. Saya membuat aplikasi ini sangat mudah sekali Bapak Ibu kita belajar bersama nanti di akhir kegiatan untuk bagaimana bisa saja bentuk game-gamenya apa saja, tetapi saya di sini mencoba membuat game ular tangga PJOK untuk kelas 7 SMP belajar sambil bermain. Nah ini adalah cara bermainnya Bapak Ibu. Kalau ini ular tangga ini dimainkan oleh dua pemain, tetapi nanti Bapak Ibu pada saat membuat game ini bisa dilakukan oleh beberapa pemain, bisa satu, dua, tiga atau empat pemain, di mana seperti halnya sudah kita ketahui bersama ular tangga ini adalah bagaimana caranya seorang atau pemain memasuki garis finish. Untuk poinnya ini sampai dengan 100. Nanti Bapak Ibu cara membuatnya boleh sampai 100 sampai 50.
Nah, itu untuk dua pemain bisa dijawab nanti bareng-bareng ya, bisa melalui kolom chat. Misalkan kita sebentar saja, karena ini hanya sebatas bagaimana cara membuat permainan seperti ini. Ini Bapak Ibu kita coba untuk lempar dadu, nanti yang bisa menjawab boleh dijawab di kolom chat dan atau bisa secara langsung dijawab saja. Kita coba Bapak Ibu ya. Ini PJOK mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu karena saya basicnya di PJOK juga. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, apakah nama lari bolak-balik untuk tes kebugaran jasmani disebut amal di Bapak Ibu? Ada yang bisa? Kalau tidak ada, misalnya saya contohkan, misalkan di sini sataran. Oh benar. Nah gitu kan, ada poin 6. Nanti pemain ini bisa bergerak sampai dengan angka nomor 6, Bapak Ibu. Kita lempar lagi dadu untuk pemain yang kedua misalkan. Ini klik kembali. Gaya renang yang dimulai dari dalam air adalah gaya apa? Ya, Punggung, kupu-kupu. Widih, ya betul. Gaya punggung, ya betul sekali. Klik, bisa. Pakai Oh, di mana? benar. Ini maju dua aja, cuma hanya dua lemparnya. Satu, dua. Sampai lempar dadu kembali, Bapak Ibu semua nih. Berapa jumlah pemain dalam satu tim bola voli? 6. 6. Oke, semua jawab 6. Kita coba kembali. Benar, ini sudah masuk ke 12. Dia naik, Bapak Ibu nih. Ada tangga naik ke nomor 2. Nggak MTK semua sih. Ya, iya Bu Irma. Coba yang ketiga ya, keempat kita permainan klik lagi. Nah ini gerakan mengayun lengan ke depan dalam renang gaya bebas disebut pull katanya. Nah salah. Yang pull salah berarti untuk nomor 2 ini tidak bisa tidak bisa berangkat kembali. Jadi diam di nomor 2. Nah ini adalah bentuk-bentuk permainan. Kita mudah-mudahan nanti di depan ada waktu kita belajar bersama bagaimana mudah sekali Bapak Ibu cara membuatnya. Oke ya, kita lanjut. Ada tali beneran ya, ada tali ya, katanya ada tali. Yang bilang tali mau nggak sih ya? Pakai lidi ya. Masih bocor ini Pak Bu Hartin. Terus pakai apa lagi nih? Pakai gambar. Oke, ya terima kasih yang sudah menutup mikrofonnya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu adalah urgensi relevansi digital, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama siswa Gen Z, yaitu generasi digital natif membutuhkan pendekatan belajar yang interaktif, visual, dan berbasis teknologi untuk engagement optimal. Kemudian yang kedua yaitu skill abad 21 fokus pada pengembangan 4C yaitu komunikasi, kolaborasi, critical thinking, kreatif sebagai fondasi kompetensi masa depan. Kemudian yang ketiga efisiensi kerja yaitu otomatisasi administrasi dan kolaborasi global, peningkatan produktivitas guru serta memungkinkan fokus pada pengajaran yang berkualitas. Dan yang terakhir, transformasi digital yaitu perubahan paradigma pendidikan modern menuntut guru adaptif dalam menjawab tantangan era pendidikan 4.0 ini Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, dijelaskan kenapa urgensi relevansi digital ini yang kita hadapi bersama di dalam kelas sekarang berbeda generasi dengan generasi kita Bapak Ibu ya. Ada yang kelahirannya sudah zaman-zaman old ibaratnya Bapak Ibu ya. Kita dihadapkan siswa Gen Z di mana generasi ini merupakan generasi yang sifatnya tiap hari memegang handphone rata-rata itu adalah salah satu kelebihan dari generasi digital ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang berada di sini mudah-mudahan bisa menyesuaikan Bapak Ibu apa yang diinginkan oleh siswa Gen Z ini sehingga kita tidak tidak tertinggal oleh siswanya itu sendiri. Siswanya sudah Gen Z, kita masih generasi saya mungkin Bapak Ibu itu juga mungkin tertinggal jauh apabila tidak mengikuti perkembangan zaman. Lanjut Bapak Ibu.
Nah, area kompetensi digital Diskompedu yaitu professional engagement, komunikasi, organisasi, kolaborasi profesional antara pendidik dan refleksi praktik digital untuk pengembangan diri berkelanjutan. Yang kedua, digital research yaitu identifikasi, kelola, modifikasi sumber daya digital yang inklusif untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Kemudian yang ketiga adalah teaching and learning, yaitu gunakan teknologi untuk memimpin interaktif belajar yang dinamis, kolaboratif, berpusat pada siswa. Kemudian assessment yaitu analisis data, performa siswa secara digital, dan berikan umpan balik yang tepat waktu dan bermakna, Bapak Ibu. Nih lanjut Bapak Ibu, area kompetensi digital Giro terbagi menjadi dua ya sebetulnya empowering learner, yaitu mendorong inklusi dan aksesibilitas pembelajaran bagi semua siswa, personalisasi pengalaman belajar sesuai kebutuhan individu, memfasilitasi keterlibatan aktif siswa dan proses pembelajaran digital yang adaptif dan bermakna. Yang kedua adalah facilitating competence, yaitu membimbing literasi digital dan informasi siswa secara komprehensif, mengembangkan kapasitas guru secara berkelanjutan melalui refleksi dan pembelajaran mandiri, mendorong pertumbuhan profesional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu langkah pengembangan mandirinya, yaitu ada eksplorasi mandiri, yaitu bisa mencoba dengan platform yang baru seperti LMS, Canva, Kahoot, aplikasi pembelajaran interaktif lainnya untuk memperluas wawasan digital guru yang insya Allah Bapak Ibu semua sudah terbiasa lah menggunakan berbagai macam platform yang dieksplorasi mandirinya. Kemudian yang kedua adalah integrasi PACK-nya, yaitu selaras dengan teknologi, dengan metode pedagogi dan konten pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, yang terdiri dari konten, pedagogis, dan teknologi. Tadi sudah jelaskan Bapak Ibu ya, kenapa saya garis bawahi menjadi merah konten. Konten adalah salah satu salah satu komponen yang tidak tidak terlepas dari TPACK ini, yaitu pedagogis dan teknologi lanjutannya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kolaborasi komunitas, aktif berpartisipasi di MGMP atau komunitas belajar daring untuk berbagai praktek terbaik dan pengalaman mengajar digital. Terakhir adalah evaluasi berkala. Lakukan refleksi rutin terhadap dampak teknologi pada hasil belajar siswa dan disesuaikan strategi pengajaran Anda. Nah, Bapak Ibu, kita mulai ya. Saya ada oleh-oleh nih buat Bapak Ibu semua untuk ada administrasi digital guru. Ini boleh di scan barcode oleh Bapak Ibu semua. Nanti ya boleh dilihat di laptop Bapak Ibu semua. Tapi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu kita lihat bersama terlebih dahulu bagaimana sih administrasi digital guru ini. Dan ini saya sudah siapkan juga Bapak Ibu kalau ingin membuat administrasi digital guru secara mandiri oleh Bapak Ibu semua. Untuk contoh ini kan saya sudah berikan, tetapi untuk promnya nanti Bapak Ibu saya tidak bisa memberikan di apa di sini di webinar kan ini untuk prom-promnya. Nanti mungkin saya bisa bekerja sama dengan pengawas-pengawas yang ada di Kabupaten Bogor. Misalkan di daerah Dermaga, misalkan Bu Hartini, misalkan untuk pengawasnya, nanti saya kirim untuk promnya ke Bu Hartini. Misalkan Pak ABD di wilayah Rumpin, nanti saya serahkan. Nanti bisa dikembangkan lebih jauh untuk administrasi digital guru ini bersama dengan pengawas-pengawas pembinanya. Itu biar kekurangan dan kelebihan ini bisa dibuat bersama oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru Bapak Ibu di sekolah masing-masing dan mudah-mudahan bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua pada saat misalkan IHT di bulan Juni Bapak Ibu. Tetapi mungkin untuk bagi yang guru yang hadir pada hari ini ada yang tadi dari Sumatera ataupun dari Kalimantan, nanti bisa japri saja Bapak Ibu ya untuk formnya yang nanti diberikan secara langsung. Itu untuk bagi guru-guru yang jauh. Tetapi untuk belajarnya kita coba untuk bareng-bareng Bapak Ibu.
Nah, ini Bapak Ibu, saya membuat ini, Bapak Ibu, saya membuat aplikasi administrasi bagi guru SMP distrik. Saya buat dengan nama distrik karena saya tidak bisa mencontohkan sekolah mana yang bisa saya buatkan pada saat webinar kali ini. Jadi SMP distrik nanti bisa diganti oleh Bapak Ibu dengan mengganti prom yang sudah nanti disediakan oleh pengawas pembinanya masing-masing. Ini Kabupaten Bogor tahun pelajaran 2025-2026. Ini namanya saya sudah bisa masuk ya Bapak Ibu. Nah ini saya minta sidik jari di handphone, maaf di handphone di laptop saya. Untuk password yang saya buat ini adalah 1 2 3 4 5 6 Bapak Ibu. Apabila nanti yang tadi yang sudah di scan barcode yang tadi sudah Bapak Ibu ambil, misalkan kalau mau mencoba itu bisa dibuka dengan passwordnya yaitu 1 2 3 4 5 6. Kita coba masuk ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah buat untuk administrasi guru SMP Distrik ini sebagai contoh. Di sini ada fitur utamanya, ada dashboard, yaitu dashboardnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk halaman yang pertama, kemudian ada data siswa. Ini nih, saya hanya membuat dua contoh siswa saja nih. Ada namanya Bunga dan Jakwan. Ini ada nama ayahnya ABD, pekerjaan ayahnya PNS. Nah, nama ibunya Ibu Hartini nih, pekerjaan ibunya IRT. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini Jakwan, misalkan bla 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 bla. Kalau tambah siswa ini tinggal tambah saja eh, sejumlah murid Bapak Ibu di dalam kelasnya masing. Misal nama siapa, bla 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 sampai pekerjaan, nama ibu, ayah, jenis kelamin, nama lengkap, simpan. Nanti otomatis simpan Bapak Ibu ada tambahan di nomor 3 di sini. Ini untuk data siswa. Kemudian absen siswa. Nah, ini absen siswa, misalkan Bapak Ibu kita coba nih untuk lahir. Ini kan di bulan apa nih? Bulan Juli ya. Kita coba masuk di bulan Aplikasi Mei. guru. Nah, bulan Mei tanggal berapa nih sekarang Bapak Ibu? Dua ya? Ah, dua. bisa langsung ya. Nanti di input, nah gitu ya, 22 Mei 2026, Bunga misalkan hadir sakit izin atau misalkan kita catat di sini sakit, nih misalkan udah diklik sakit, ini muncul nanti sakit Bapak Ibu, kalau misalkan udah di rekapnya ini udah tertulisnya sakit, nih sakit udah 2 kali, yang awalnya ini Jakwan kita input lagi, ini yang masih kosong-kosong, kita input yang pertama ini izin, udah diklik Bapak Ibu. Nah, izinnya udah muncul Bapak Ibu di sini semua. Nah, ini tinggal menjumlahkan saja Bapak Ibu dari jumlah ke bawah sejumlah siswa-siswa Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Nah, kemudian ada nilai siswa juga di sini Bapak Ibu untuk nilai siswa nih saya misalkan masukin nilainya. Nah, ini Bapak Ibu untuk nilai siswa dari kelas 7A pendidikan agama ini bisa dipilih Bapak Ibu itu untuk ininya ya, mapel Bapak Ibu semuanya, mapel nih dari pendidikan agama Pancasila sampai dengan coding dan artifisial. Meskipun ini Bapak Ibu belum menyiapkan gitu, belum ada di maaf ya di intranya, tapi saya siapkan. Takutnya Bapak Ibu sudah tahun ajaran baru ini memasukkan coding dan artifisial. Nanti ini bisa di-download Bapak Ibu hasil dari rekapan ini, baik nilai absensi siswa dan nilai siswanya. Ini download secara langsung Bapak Ibu ya. Nah, ini kan belum ada, ini tinggal misalkan dimasukkan secara manual tapi Bapak Ibu klik ini 76 kita bisa tinggal tambah-tambahkan saja Bapak Ibu ya. Seperti ini, misalkan ini berapa dimasukkan secara manual tapi untuk mengisinya. Kemudian ada absen guru juga. Nah, Bapak Ibu, ini selain dipegang oleh wali kelas juga untuk administrasi guru ini dipegang oleh admin sekolah. Bisa oleh kepala sekolah yang ditugaskan oleh kepala sekolah itu apakah itu oleh kurikulum atau guru piket Bapak Ibu biasanya. Sama seperti ini misalkan dilakukan ini di bulan Mei tanggalnya tanggal 22 berapa jumlah sakitnya ini belum tenang mengajar di kelas berapanya Bapak Ibu ya 7A sampai 7J misalkan ini jumlah hadirnya berapa. Nah, ini harus dimasukkan juga bisa diisi kalau misalkan sudah mengisi data dari apa
Kalau Bapak kan biodata nggak. gurunya. Nah, ini Bapak Ibu, nih saya cantumkan di sini dituliskan simpan biodata. Ini bisa dirubah Bapak Ibu diganti oleh Bapak Ibu semua nih. Nah, ini jurnal gurunya sama Bapak Ibu kita cobakan di bulan Mei tanggal 22. Nah, apa yang dilakukan? Kegiatannya apa Bapak Ibu misalkan? Apa Bapak Ibu misalkan contohnya? Kalau saya sudah mencontohkan untuk simpan jurnal ini, Bapak Ibu, ini misalkan Kamis 21 Mei 2026. Saya masuk di kelas 7A, pembelajaran permainan bola besar basket. Yang ke tanggal 21 lagi mengajar kelas A juga misalkan pembelajaran atletik lari jarak pendek. Nah, ini tinggal dituliskan di sini Bapak Ibu. Sesuai dengan kegiatan Bapak Ibu semua yang pelaksanaan di kelasnya masing-masing disimpan dan ini bisa direkap Bapak Ibu semua apa yang biasanya Bapak Ibu membuat jurnal gurunya di apa di kertas atau di apa di buku-buku wali kelas yang sudah disediakan, Bapak Ibu cukup cukup merepotkan sebetulnya ini bisa dilakukan dengan apa lebih baik dengan digital, Bapak Ibu. Yang penting rajin setiap hari hanya mengabsen, Bapak Ibu input-input data jurnal gurunya dan ini bisa dijadikan juga nanti apa tambahan administrasi Bapak Ibu apabila nanti oleh kepala sekolah ataupun pengawas sekolahnya diminta mana jurnal gurunya, mana absen gurunya, nah mahasiswanya berapa, absen siswa, data siswa segala macam ini biodata semuanya. Ada lengkap Bapak Ibu ya? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sampai sini? Dipersilakan. Ini Mangga sama Bapak ya di Ibu. sebelah kiri Bapak Ibu ada dashboard sama aja seperti ini tampilannya nih ada total dua siswa karena saya hanya membuat dua siswa saja. Kemudian data siswa juga ada dua, ini absen siswa sama seperti hanya yang tadi Bapak Ibu ada yang ke bawah dan ini ada yang secara apa vertikal dan horizontalnya. Silakan Bapak Ibu ada yang tanyakan? Ada permintaan tadi barcode untuk masuk ke dalam aplikasi ini tadi belum sempat di-scan agar kiranya nanti ditampilkan kembali agar bisa masuk ke dalam aplikasi ini barcode-nya, Pak. Oke, oke, siap. Terima kasih ya. Nanti dibalik lagi. Untuk ini Bapak Ibu ya, di data siswa ini, di administrasi guru ini ya, apabila misalkan menurut Bapak Ibu nanti ada komponen-komponen yang masih kurang, nanti bisa ditambah atau bahkan bisa dihilangkan. Menurut Bapak Ibu ini tidak penting. Nanti di cara di pembuatan promnya nanti kita dihilang-hilangkan saja menurut pandangan Bapak Ibu semua. Tapi saya buat ini pas saya buat ini seperti ini saja. Menurut saya ini sudah cukup bagus ya ada data nilai dan ada data siswa juga baik itu kehadiran ataupun apa rekapannya. Dan ini Bapak Ibu bisa di-download dan masuknya dalam ke Canvas Sheet nantinya Bapak Ibu semua. Oke, sampai sini yang tanyakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, Bapak ini administrasi ini Bapak ini ya untuk barcode-nya silakan di barcode terlebih dahulu atau ini linknya silakan juga. Mangga Bapak Ibu, Bisa dicoba Bapak Ibu. barcode-nya. Oke. Lanjut ini Bapak Ibu, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ini dari tadi. Sudah di-scan, Pak, sudah. Sudah. Oke, saya tambahkan lagi untuk contoh selanjutnya ya Bapak Ibu. Ini untuk Bapak Ibu guru, administrasi digital guru.
Untuk lanjutannya nih, saya ada membuat suatu aplikasi juga, yaitu administrasi pendampingan pengawas. Nah, karena Bapak Ibu, kenapa administrasi pendampingan pengawas ditayangkan? Ini hanya sebatas selayang pandang saja, karena kita bisa saja dilakukan di ruang pengawas atau di kegiatan lain, Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi administrasi pendampingan pengawas. Saya buat ini diambil dari buku pendampingan pengawas yang yang diberikan oleh di Kabupaten Bogor pada tahun kemarin, masih oleh Bu Sekdisnya, masih Bu Nina ya Bapak Ibu. Kita lihat ya Bapak Ibu untuk pendampingan pengawasnya. Nah, ini Bapak Ibu untuk pengawas sekolah ada agenda pendampingan. Ini dashboardnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ada jumlah sekolah, kemudian ada total agenda, kehadiran, kemudian satu temuan. Misalkan ini yang pertama itu dilakukan. Ini yang selanjutnya ini ada agenda. Nah, agenda ini bisa ditambahkan Bapak Ibu, ditulis di sini misalkan pada hari ini. Tanggal 20, oke, 22 bulan 5 tahun 2026. Ini Bu Hartini ini ada yang coret-coret, mohon bantuannya. Misalkan materi kunjungannya apa nih, Pak ABD, untuk pengawas, misalkan. Pendampingan digitalisasi pembelajaran. Pendampingan digitalisasi pembelajaran. Nah, ini misalkan kunjungan. Nah, kemudian nama sekolahnya misalkan SMPN Disdik ya gitu kan. Nah, ini SMPN Disdik ini. Nih sasaran kunjungannya siapa di sini? Misalkan Bapak Ibu, sasaran kunjungannya adalah kepala guru atau kepala sekolah. Ya kan? Kepala sekolah. Nah, ini tinggal rekomendasi atau yang terdapat ini. Saran rekomendasinya misalkan sekolah belum melaksanakan pembelajaran secara digital. Nah, ini kan misalkan seperti ini ya, contoh saja mungkin Bapak Ibu kita simpan di sini. Nah, tertulis nanti di agendanya muncul Bapak Ibu nih. Pada tanggal 2026 bulan 5 tahun 22 SMPN Distrik pendampingan digitalisasi pembelajaran tujuannya kepada sekolah, sekolah belum melaksanakan pembelajaran secara digital. Nah, ini kan seperti ini. Nah, ini yang belum lengkapnya mungkin di sini belum ada belum ini saran udah ada ya Bapak Ibu. Saran belum melaksanakan pembelajaran secara digital bisa dilaksanakan di bulan selanjutnya misalkan itu. Ini adalah contoh simpel saja Bapak Ibu yang saya ambil dari buku catatan pendampingan pengawas sekolah pada tahun 2025. Nah, kemudian ini ada absensinya juga nih. Ganjil, nama pengawasnya ini Dadan Mulyana, misalkan ini ya temuan yang apa yang temuan dan rekomendasinya apa, saran yang direkomendasi tindak lanjutnya seperti apa, ini seperti tadi bulan Mei ini simpan temuan. Hanya tinggal menuliskan saja nanti muncul di sini Bapak Ibu. Ini sampai tahun 2002 ini nih saya sudah ini SMP 123 belum mengunduh rapat pendidikan misalnya contoh segera untuk diunduh supaya segera dilakukan analisis. Oke, Bapak Ibu, ini absensi pengawasnya. Nah, ini kemudian biodatanya tinggal diisi saja secara lengkap. Misalkan ini saya 16 sekolah, NIP, dan bla 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 lah, simpan biodata misalkan. Silakan Bapak Ibu, materinya sudah sampai dengan akhir kegiatan. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan kita belajar bersama bagaimana cara membuat administrasi pendampingan pengawas, cara membuat game, cara membuat administrasi yang lainnya. Silakan Bapak Ibu ada yang tanyakan terlebih dahulu. Ada Pak Wildan ini, Pak Wildan Solihin, SMP 1 mana ini? Silakan Tulis ada yang, Pak. Pak Wildan, silakan dipersilakan Pak Wildan. Ya, Pak, hatur nuhun sebelumnya.
ini terkait aplikasi yang Bapak bagikan ini bagus ya, untuk ininya apa tuh, konten segala macamnya. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama, apakah ini udah siap pakai, Pak? Untuk aplikasi, apakah kami bisa menggunakan gitu untuk aplikasi ini? Terus yang kedua, ketika saya sudah explore ya terkait dengan aplikasi ini, ini kayaknya cocoknya sebagai wali kelas saya. Karena kan ada Iya. guru juga yang mengajar di dua tingkat lah, kelas 7 dan 8. Jadi kita tidak bisa menambahkan kelasnya seperti itu. Mungkin bagaimana Pak ya terkait dengan aplikasi ini? Terima kasih sebelumnya Oke. Pak. Oke, terima kasih Pak Wildan atas pertanyaannya. Yang pertama, Pak Wildan, aplikasi ini sebetulnya bisa digunakan secara langsung oleh guru ataupun oleh wali kelas. Tetapi tadi diutarakan di awal bahwa administrasi pendampingan ini bisa dirubah, Pak. Ini misalkan dari kelasnya kan saya cantumkan hanya kelas 7A sampai 7J. Tetapi misalkan di sini juga untuk nama sekolah pun masih sekolah SMP Disdik. Dan ada beberapa, misalnya ada beberapa yang mengajar tingkatan, ada yang di kelas 7 dan di kelas 8. Kalau misalkan nanti mudah-mudahan ya di Lewis Sading kebetulan saya sendiri sebagai pengawas pembinanya, nanti di bulan Juni kita bareng-bareng membuat administrasi pendampingan pengawas ini dan Bapak Ibu bisa membuat sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, baik itu kelasnya, baik itu jenjangnya, dan menurut Bapak Ibu yang menjadi kekurangan pada administrasi pendampingan pengawas ini. Saya buat untuk administrasi pendampingan pengawas ini sebagai contoh saja. Kalau dirasa ini merupakan sudah bagus, sudah bisa digunakan, tinggal merubah nanti promnya merubah nama SMP Distrik menjadi SMP SMP Negeri 1 Lewi Sadek. Udah jadi Pak nanti insya Allah. Di bulan Juni kita laksanakan Pak ya untuk itunya, untuk pelaksanaan kegiatan lanjutannya. Silakan Bapak Iya. Ibu. Itu ya Pak Terima Wildan kasih ya. Pak sebelumnya Pak. Terima kasih Oke, jawabannya Pak. ya sama-sama Pak Wildan. Ada lagi Bapak Ibu? Promnya nanti disampaikan nggak nanti Pak di akhir kegiatan? Oke. Untuk prom Bapak Ibu, ini kan promnya cukup panjang, jadi tidak seperti hanya prom-prom biasa, jadi memerlukan apa namanya, memerlukan telaah bareng-bareng, tidak satu baris dua baris, tapi hampir satu lembar Bapak Ibu untuk promnya ini. Tadi dijelaskan ya Pak B, ada pertanyaan seperti itu. Kita prom ini saya serahkan nanti ke pengawas pembina sekolah masing-masing. Nanti ya, untuk dibuat bersama untuk administrasi pendampingan pengawasnya dibuat sesuai dengan karakteristik dari sekolah masing-masing. Kalau diserahkan sekarang, takutnya berbeda-beda nanti setiap orang, setiap guru membuat administrasi yang berbeda-beda. Karena prom biasanya hasil dari administrasi tampilannya suka berbeda-beda. Biar bareng-bareng nanti dilaksanakan di sekolah masing-masing. Insya Allah untuk prom nanti diberikan Pak Bede di pengawasnya masing-masing ya. Terima kasih. Ada lagi, Bapak Ibu? Sebelum kita praktek, bagaimana sih cara membuat simpelnya? Membuat game yang tadi, ataupun yang membuat administrasi yang sifatnya diperlukan oleh kita sebagai guru. Hmm. Tidak Halo, ada Bapak Pak. Ibu. Ada Silakan pertanyaan lagi? dilanjut. Mangga Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait pembuatan aplikasi baik untuk guru maupun untuk wali kelas. Diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua. Sebelumnya Pak Dadan saya sampaikan dulu kepada Oke. peserta bahwa link absensi dan pengisian data sertifikat ini sudah ada di room chat. Silahkan diisi oleh Bapak Ibu semua untuk absensi kehadiran pada hari ini. Dan perlu saya sampaikan nanti apabila Bapak Ibu sudah mengisi absensi dan pengisian data sertifikat,
Kemudian link sertifikat akan diberikan melalui grup WA Komunitas Belajar Pengawas Brilian Kabupaten Bogor. Jadi kepada Bapak Ibu yang mungkin belum bergabung ke dalam grup WA, silakan nanti menghubungi admin baik Bu Hartini maupun Bu Eti, karena setelah Bapak Ibu mengisi data sertifikat ini, link sertifikatnya akan diberikan melalui grup WA tersebut. Silakan Bapak Ibu nanti yang belum bergabung agar menghubungi admin. Itu aja Pak sebagai tambahan. Ya, Mangga dilanjut. terima kasih. Oke, Bapak Ibu, tidak ada yang ditanyakan ini. Kalau tidak ada, kita lanjut, kita belajar cara membuatnya sedikit saja, yang mudah-mudahan tidak terlalu lama karena durasi waktu juga sudah mau memasuki akhir jam 3 ya. Kita konsekuen dengan tadi ya untuk eh, apa apa keyakinan bersama. Jadi kita harus sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Kita coba ya Bapak Ibu mengambil sampel saja dari Bapak Ibu semua. Kita coba saya coba terlihat ya jelas Bapak Ibu ya. Kita canva.com ya Bapak Ibu untuk masuknya. Nah, kita sudah masuk. Nah, Bapak Ibu, cara membuat aplikasi-aplikasi tadi cukup simpel saja. Bapak Ibu, kita menggunakan aplikasi Canva, ya Canva di mana kita sebagai guru diberikan kemudahan oleh pemerintah atau Kemendikbudrismen bahwa untuk mengakses Canva ini sudah diberikan apa namanya modalnya, yaitu berupa apa Bapak Ibu akun belajar ID masing-masing. Untuk ke pengawas sekolah sudah ada akun dinasnya, dan untuk guru udah masuk ke dalam akun belajar ID-nya. Dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu untuk operator sekolahnya masing-masing ya, tetapi jarang diberikan. Ini pengalaman saya waktu menjadi guru, bahwa siswa itu hanya sebagian saja diberikan modal, yaitu akun belajar ID untuk siswanya, dan mudah-mudahan bisa diberikan dan siswa mengakses fitur dari akun Canva, misalkan membuat presentasi bagi siswa itu dibuat jadi akun gratis semuanya. Itu ya Bapak Ibu untuk tambahannya, mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan operatornya masing-masing. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Kita coba bagaimananya. Ini ada pilihannya ya, ada beranda, ada kelas, ada project, ada template, ada merek dan lainnya. Kita pilih lainnya, Bapak Ibu nih. Ada lainnya itu ada AI Canva, cetak, aplikasi, perencanaan konten, desain school, dan lab imajinasi. Kita pilih yang Canva tanpa AI-nya. Nah, ini Bapak Ibu ada pilihannya, yaitu Bapak Ibu ada buat aktivitas siswa, desain, gambar, dokumen, kode, dan klik video. Nah, yang kita gunakan sekarang ini dah coding ya, yang sudah baru-baru yang sekarang ya, kita udah ada Canva Code. Nah, kita diklik yang Canva Code yang tadi, Bapak Ibu. Nah, jadi ini kita udah menggunakan ini. Berbeda dengan ini, kalau pilihnya pembuat gambar, ini ada dua ya, ada yang duanya ya. Kita yang close yang ini, kita paksa yang kode aja ya. Nah, ini Bapak Ibu, nah ini saya tambahan sesuai permintaannya. Ini untuk akses biasanya saya menggunakan desain atau apa dengan menggunakan artikel atau apa yang bisa diperintahkan tambahan ke Canva AI ini. Tapi karena saya sering menggunakan Canva kode ini, sehingga ini nih di blok apa kayak, mudah-mudahan nanti untuk ke depan tidak bisa dibuka kembali Bapak Ibu. Apakah ini nantinya berbayar atau tidaknya, nanti saya belum bisa menjelaskan Bapak Ibu. Mudah-mudahan di Bapak Ibu semua untuk tanda plusnya ini bisa digunakan. Misalkan membuat presentasi atau apa, ini bisa dibuat tanda plusnya. Nah, jelaskan. Nah, kita coba untuk membuat game saja Bapak Ibu. Misalkan di materi apa ya Bapak Ibu pembelajarannya? Ada mapel apa aja nih Bapak Ibu? Silakan Bapak PKN. Ibu. Ada yang contoh dari mapel apa nih saya buatkan gamenya di kolom chat. PAI misalnya, Oke, siap. PAI misalkan IPS. buatkan permainan. Itu 2023 Ya, pas mau naik haji tuh kedetek
Ini Bapak Ibu untuk membuat prom Terus sebetulnya voting yang lebih kan bagusnya ada apa? Ada suara bocor Bapak Ibu? ada sama tapi masih Kurang jelas ya Bapak Ibu. pastatin sama dari Ya, Bapak Ibu ya ada suara bocor. Mudah-mudahan kemarin pertanyaan atau apa nih? ya dari semenjak ke dokter mata kemarin itu stop kan jadinya ke dokter mata hari Pak 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 BD apa nih? Pak BD maaf atau Bu Hartini ada pertanyaan atau apa nih suaranya? ya, Punten Ibu Yoyo, suaranya untuk di mute dulu. Ya, lanjut Pak. Oke Bapak Ibu, untuk mencari prompt sebetulnya ya mudah saja kita masuk di chat GPT, misalkan buatkan permainan game tentang puzzle, permainan dari materi apa. Nah itu nanti dibuatkan oleh chat GPT, kemudian promptnya kita kopikan, pastikan di sini. Nah itu bisa dilakukan seperti itu Bapak Ibu, tapi yang kita lakukan di sini adalah membuat secara langsung. Bisa atau tidak gitu kan. Misalkan tadi apa ya, buatkan permainan eh, tentang permainan Pak, saya juga belum pernah menggunakan permainan Ludo nih Bapak Ibu ya. Bisa nggak ya permainan Ludo dalam pembelajaran pembelajaran apa? PAI, no? Tadi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi apa nih materinya? Kurban Pak, Ya, bisa kurban. dengan materi kurban gitu. Mangga Bapak Ibu Yang tadi nanti yang munculnya kurban perasaan ini nih. iya. Tadi dari Ibu Siti Masito, maka materi apa yang sesuai dengan pendidikan agama Islam, baik kelas 7, 8, dan 9. Kelas 7 misalkan ya. Materi kurban gitu. Gitu. Untuk kelas 7. Nah ini Bapak Ibu nih, ini kan pendek sekali ya promnya. Saya tidak berbuat secara apa namanya, secara detail, tetapi hanya satu baris saja. Buatkan permainan Ludo dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi kurban untuk kelas 7. Mudah-mudahan bisa nih Bapak Ibu. Kita langsung buatkan. Ini prosesnya Bapak Ibu untuk tanpa kode ini berbeda-beda. Kalau misalkan hanya satu baris kalimat saja, eh, di bawah dari 500 baris, misalkan itu cepat nantinya. Tetapi kalau misalkan promnya yang nanti diberikan oleh pengawas sekolah ke Bapak Ibu semua untuk administrasi ngajar, itu cukup panjang memakan waktu Bapak Ibu untuk apa? Untuk hasil yang diharapkan oleh kitanya nanti. Nah, ini masih membuat kode ya. Untuk codingnya dibuat oleh sendiri. Ya udah 102 baris. Tinggal sedikit lagi. Oke, sebentar lagi Bapak Ibu ya. Ini kode Anda akan segera siap. Ini. Lumayan ya Bapak Ibu, untuk satu kalimat aja saya buatkan permainan Ludo dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi kurban untuk kelas 7 ini cukup cukup udah lebih dari 320 baris kode nanti yang disiapkan oleh tanpa kodenya.
Dan dalam pelaksananya mudah-mudahan Bapak Ibu pada saat pembuatan ini sinyalnya harus bagus ya Bapak Ibu. Nah ini ada Ludo, misalkan cara Ludo PAI Kurban, Pendidikan Agama Islam kelas 7. Jumlah pemainnya ini lempar daru untuk maju, jawaban pertanyaan tentang kurban, jawaban benar semangat maju sesuai dadu, jawaban salah. Nah, ini masih, nah ini kan masih belum ini ya, Bapak Ibu belum, misalkan kita contohkan 4 pemain. Oh ini ludonya kayak gini. Ada biru, ada tim biru, ada merah, ada ungu, ada orange. Nah gitu, misalkan lempar dadu, kita lemparkan dadu, ada 4, kamu mendapatkan 4. Apa pertanyaannya? Usia minimal kambing untuk kurban adalah berapa bulan nih Bapak Ibu? Tahun Pak, bukannya bulan. Ya, ya berapa tahun nih jawabannya? 2 tahun. 2 tahun salah tuh gitu kan. Berarti lanjut nanti ke 2 tahun orang berarti kedua. 1 tahun dikliknya tadi. Ya. Nah, ini berapa? 1 tahun. Kita cek lagi ini. Yang tidak boleh dilakukan orang berkurban sebelum menyembelih adalah misalkan gitu. B. Ya, membuntung. Nah, ini benar. Ini lanjut seperti itu. Nah, ini tetapi Bapak Ibu, nah ini kan belum sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Oh, Ludo PAI hasilnya seperti ini. Ada 1 nih barusan menang di angka yang nomor 2. Ini kan belum tahu nih maksudnya ke arah mana, apakah nanti sampai duluan ke angka 25 atau ada berapa? Angka 29, 30. Ini saya juga kurang paham. Nanti boleh ditanyakan di sini Bapak Ibu. Ini adalah versi 1-nya. Ini versi 1. Misalkan kita buat lagi, misalkan perintah kembali, buatkan apa? Tampilan, misalkan tampilan dan permainan Ludo seperti yang sebenarnya, misalnya yang sebenarnya. Nah, kita coba gini, kalau misalkan buat seperti ini tampilan Bapak Ibu, kita nih versi yang keduanya kita coba. Dia memutar otak kembali. Ini apa nih nanti perubahannya seperti apa? Nah, nanti Bapak Ibu cara membuat game itu jangan kalau versi 1 kurang bagus, Bapak Ibu tinggal memerintahkan kembali di sini. Nanti ada versi 2, 3 misalkan sampai 10 versi tidak jadi masalah. Yang penting hasil dari permainan ini sudah yang sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua nantinya. Oke, nih ada sempurna permainan Ludo PAI sudah update dengan tampilan papan yang lebih realistis. Nah, ini ada perubahan yang kedua, Bapak Ibu. Kita coba 2 pemain. Nah, ini tampilannya jadi begini ya. Ini masih blok-blokan, masih seperti yang tadi. Ini 2 pemain, ini dua-duanya seperti beneran. Kirim. Dalil perintah kurban terdapat dalam surat apa? Nah ini, nah Bapak Ibu itu adalah contoh saja ya cara membuat tampilan. Kalau lebih jelasnya kita misalkan bisa ada waktu khusus untuk cara pembuatan kan pakot ini biar lebih sempurna hasilnya. Apabila dianggap misalkan versi kedua ini Bapak Ibu sudah sempurna dan bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal dikasih publikasikan saja, diklik ini. Ini secara langsung nih ada Chep Was My Canvas Site, ini tidak bisa dirubah Bapak Ibu ya dari sananya. Nah, yang bisa dirubah adalah ini. Nah, aplikasi tanpa judul. Misalkan ini kita rubah semuanya, misalkan jadi Ludo, misalnya tadi ya. Ludo PAI. Kemudian assessment. Nah, misalkan ini. Nah, ini kalau misalkan ini ditolak Bapak Ibu harus merubah kembali subpad ini.
Ini harus dilihat misalkan asesmennya dirubah menjadi apa gitu kan, sampai bisa diterima. Nah ini pengaturannya ya, muncul di hasil pencarian misalkan di Google, oke kan saja. Nah kata sandi nggak usah Bapak Ibu ya. Jadi munculkan di hasil pencarian misalkan Google. Jadi Bapak Ibu bisa masuk melalui Google. Lanjutkan ke, oh ini jadi balik lagi Bapak Ibu. Maaf tadi apa? Ludo, garis miring. Oh. Ludo PAI, kemudian apa tadi Bapak Ibu? Assessment ya, assessment. Nah, misalnya sebenarnya kita publikasikan. Nah, kalau misalkan diterima Bapak Ibu, nah ini kan nah tidak dapat dipublikasikan. Nah, dibatalkan. Nah, ini tidak bisa berarti harus diganti Bapak Ibu untuk publikasinya. Misalkan jadi contoh lagi ya. ADM PAI nilai misalkan kita pura-puranya aja diterima atau enggak. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan sudah diterima, nanti ada hore gitu kan. Nah, ini bisa disalin ininya Bapak Ibu. Ya, untuk tampilan di siswa nanti bisa dilihat seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau di HP anak-anak nanti tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa 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 melakukan apa penilaian dengan hasil dari kalau lebih bagusnya CP dari masing-masing Bapak Ibu ya. CP-nya apa, TP-nya apa, baru bisa membuat soal sesuai dengan harapan. Kalau tadi kan kurban aja kan itu kurang 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 detail Bapak Ibu. Harusnya CP-nya apa di promnya itu, kemudian TP-nya apa, baru dia bisa dilaksanakan. Nah, itu Bapak Ibu ya untuk ini. Nah, untuk cara pembuatan dari Canva Code tersebut dan mudah-mudahan nanti di bulan selanjutnya bisa bersama sama dengan pengawasnya masing-masing dalam cara pembuatan Canva Code ini. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya, sebelum ditutup dipersilakan lagi ke moderator apabila misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar yang masih belum dipahami. Terima kasih. ABD dipersilakan terlebih dahulu ke moderator. Ini ada Pak Abdul Hakim tuh ada pertanyaan. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan terkait dengan materi kita pada hari ini. Kemudian akan saya berikan sesi tanya jawab untuk terlebih dahulu 3 orang penanya. Untuk sesi pertama ini saya berikan kepada 3 orang pertanya. Di sana sudah ada Pak Abdul Hakim, sudah raise hand. Kemudian nanti bisa dilanjutkan oleh Bapak Ibu lainnya. Oke, Pak Abdul Hakim, mangga mungkin ada pertanyaan yang disampaikan. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak. Ini berkaitan dengan yang permainan tadi. Saya belum lihat ketika sudah jadi nih promnya dan permainannya sudah jadi. Terus rekapitulasi untuk masuk ke nilai siswanya ada nggak di situ di sekalian gitu? Misalkan nama tulis dulu siapa, terus setelah nama kelas, nanti skornya berapa gitu. Jadi langsung ada rekapitulasinya gitu. Terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak, bisa diperkenalkan namanya terlebih dahulu, dari mana, sekolah mana? Saya Abdul Hakim dari SMP Negeri 2 Megamendung. Oke, langsung jawab aja nih Pak Bedi atau gimana? Mangga Pak, mangga. Oke, Silahkan terima kasih dijawab Pak terlebih Abdul dahulu. Hakim ya atas pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Betul sekali Pak, untuk game yang barusan dibuat itu karena di promnya pun hanya satu baris, yang seharusnya itu prom itu lengkap Pak, dari baik dari sisi materinya, misalkan tadi materi agama PAI, kemudian materinya sesuaikan. Nah, CP PAI-nya itu harus ada, cantumkan di sana, kemudian juga perintahkan kembali tujuan pembelajarannya apa. Dan di sana di prom juga nanti dimasukkan misalkan disediakan apa namanya untuk nama, kemudian asal sekolah misalnya atau kelas,
itu bisa dicantumkan di prom yang pertama nanti. Dan untuk hasil yang tadi yang dicontohkan itu Pak belum menggunakan apa integrasi ke dalam penilaian yang diinginkan oleh guru. Kalau misalkan mau memasukkan ke dalam nilai, nanti ditambahkan pula Pak di tadi di misalkan di pelaksanaan tadi udah dihapus belum ya? Kita coba lagi ya. Hmm. Terus. Sudah tidak ada Pak ya. Tadi bisa ditambahkan Pak, misalkan kalau misalkan Bapak ingin menginput langsung menjadi nilai jadi, itu tinggal perintahkan untuk hasil integrasikan dengan Canva Sheet. Gitu aja Pak perintahnya. Jadi perintahnya adalah hasil dari asesmen integrasikan ke dalam Canva Sheet. Nanti di tampilan gamenya yang nanti pasti ada tampilan untuk bisa di-downloadnya. Misalkan contoh yang tadi mana ya? Yang ntar saya presentasikan kembali sedikit. Ya, Pak siapa tadi? Pak Abdul Syukur ya? Pak Abdul Hakim, Pak, dari SMP Pak Abdul Negeri Hakim, Pak. Nah, Pak Megamendung. Abdul. Nah, apabila misalkan untuk Canva Sheet itu sudah terintegrasi dengan Canva Code, nah ini ada semacam download nih, Pak. Download misalkan kita klik download, misalkan di sini. Nah, ini kan nih belum ada hasil atau belum berfungsi. Ini bisa dikatakan misalkan download ini tidak berfungsi, tinggal ditambahkan lagi download belum berfungsi, insya Allah diperbaharui kembali. Jadi intinya dalam pelaksanaan pembuatan Campakot apapun sekarang bisa terintegrasi dengan seperti halnya menggunakan Excel Bapak Ibu. Jadi hasil tadi jadi berupa Excel seperti halnya Google Form gitu kan Bapak Ibu mengerjakan ada hasilnya di Form. Nah, itu mungkin Pak Abdul Hakim ya. Terima kasih Pak Abdul Hakim. Ya, terima kasih Pak. Demikian Bapak Ibu jawaban dari pemateri. Mudah-mudahan semakin menambah pemahaman kita bagaimana membuat aplikasi ini. Oke, kepada Bapak Ibu yang lain yang mungkin masih memiliki unek-unek pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, silakan ini untuk sesi pertama ini masih diberikan 2 orang penanya. Saya berikan masih 2 orang penanya. Silakan apabila ada hal yang ingin ditanyakan. Bisa di raise hand, mungkin bisa juga mengajukan pertanyaan melalui room chat yang ada di webinar ini. Mangga Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya? Bisa langsung bertanya atau melalui room chat yang ada di webinar ini. Boleh Pak, saya sedikit Pak. Mangga Pak Abdul Nyambung Hakim. yang tadi. Ini kalau misalkan kayak di apa ya, kayak di ruang guru ya. Ketika kita sudah membaca materi, baru kita bisa ke berikutnya. Bisa gini, kita kasih dulu materi dulu supaya mereka membaca. Setelah membaca, baru mereka bisa apa namanya mengikuti kuis atau permainan yang tadi dibuat gitu. Gimana formnya gitu ya? Jadi ada materinya dulu sebelumnya, baru dia setelah selesai baca materi, baru dia bisa mengikuti game yang dibuat tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdul Hakim. Jadi pertanyaan yang disampaikan
bagaimana sebelum belum anak-anak ini mengerjakan apa asesmen atau melakukan permainan, dibuatkan dulu materinya. Jadi anak-anak bisa memahami materi yang diberikan sesuai dengan TP yang ada, kemudian dipelajari, baru melaksanakan permainan tersebut. Apakah bisa dibuat sistem ini, aplikasi ini, Pak Dadan? Mangga dijawab. Oke, terima kasih Pak BD, juga terima kasih juga Pak Abdul Syukur, Pak Abdul Hakim ya, sudah meneruskan pertanyaan. Oke Pak Abdul, jadi untuk Kanpa ini kita yang buat yang kita contohkan yang barusan itu dengan materi PAI, kita hanya membuat game saja. Bagaimana cara membuat game Ludo di dalam materi PAI tentang kurban. Itu saja yang ini jadi game berupa game saja. Tetapi kalau misalkan Bapak menginginkan game tersebut ada misalkan ada berupa materi dan yang lainnya, itu perintahnya tidak berupa game ya, bisa saja bisa membuat artikel atau apapun juga yang diakhiri dengan asesmen. Misalkan kita buat promnya sehingga prom tersebut mencerminkan ada materi, ada ada pembelajarannya, kemudian ada asesmen yang dibuatnya, bisa berupa seperti halnya LMS Bapak Ibu. Saya sudah membuat aplikasi seperti itu juga Bapak Ibu, tetapi karena durasi waktu juga tidak bisa digunakan, bisa dilaksanakan hari ini. Itu bisa 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 sangat-sangat bisa sekali gitu Pak Abdul. Jadi kita buat aja, yang penting prom yang kita atau hasil yang kita inginkan seperti apa. Kalau ini adalah yang kita contohkan adalah berupa game saja. Game berupa apakah itu penilaiannya, asesmennya itu adalah untuk misalkan diagnostik ataupun asesmen normatif ataupun asesmen sumatif, itu bisa saja. Apalagi misalnya asesmen sumatif Bapak Ibu menggunakan Canva Code, saya sudah coba gunakan, ternyata bisa Bapak Ibu misalkan membuat soal asesmen sumatif dengan contoh pilihan ganda dengan soal 40, kemudian nanti dijawab dengan bentuk digital. Ternyata bisa dibuatkan dan itu bisa dilaksanakan untuk asesmen. Yang penting Bapak Ibu untuk apapun juga untuk perintahnya jangan salah di promnya. Apa yang kita harapkan tulis dalam bentuk prom. Tidak bisa membuat prom Bapak Ibu dalam penggunaan game atau aplikasi yang lainnya, kan Pak Kodi ini sangat mudah sekali. Jadi Bapak Ibu tadi dijelaskan masuk saja ke, bisa di aplikasi Gemini, ChatGPT dan yang lain, Cloud atau yang lainnya, bisa misalkan buatkan prom tentang asesmen pendidikan agama Islam dengan jumlah soal 40 dan yang lain. Nah, nanti secara otomatis ada beberapa banyak pilihan di sana di ChatGPT atau di Gemini-nya. Misalkan ada 3 pilihan, mau yang di mana yang kita pakai, misalkan chat yang ke satu, kedua atau tiga. Tinggal di copy, dipindahkan ke Canva Code ini. Itu Bapak Ibu ya, apabila misalkan Bapak Ibu mengalami kendala, bagaimana sih cara membuat prom? Nah, ini prom ini Bapak Ibu harus harus benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau tidak sesuai, nanti hasilnya seperti tadi, yang Ludo kan hanya satu baris saja. Nanti hasilnya pun biasa-biasa saja. Mungkin itu ya Pak Abdul ya. Mudah-mudahan di lain hari kita bisa menggunakan aplikasi ini dengan metode atau perintah yang lainnya. Itu mungkin ya Pak Abdul, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dadan atas jawabannya yang cukup jelas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa langsung dipraktikkan oleh kita semua. Bagaimana Bapak Ibu? Karena juga waktu sudah hampir 2 jam kita melaksanakan kegiatan webinar ini. Kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan, saya beri ruang tanya di ruang tanya ini. Silakan bagi yang belum puas atau masih ada hal-hal yang belum dipahami, silakan untuk ditanyakan. Saya kira tidak ada Pak Dadan yang memberikan pertanyaan. Silakan sebelum kita tutup, mungkin ada hal-hal lain yang perlu disampaikan terkait dengan
penguatan pada kegiatan webinar kita pada hari ini. Mangga Pak. Oke, terima kasih Pak ABD. Untuk di akhir kata, Bapak Ibu, di acara kegiatan webinar kali ini ya, Alhamdulillah selama 2 jam tadi dari ke belakang, dimulai kita dari jam 13:10 ya, sampai dengan jam 15 ini kita masih diberikan kesehatan, bisa apa bisa mencari ilmu bersama, berkolaborasi bersama Bapak Ibu dalam kegiatan webinar kali ini, dan mudah-mudahan pada saat pelaksanaan webinar kali ini Bapak Ibu semua ada yang menyangkut di Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu menginginkan lebih untuk mencari lebih tahu apa fungsi dan apa kompetensi yang Bapak Ibu inginkan dalam digital guru ini. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya pertemuan yang pertama ya Bapak Ibu, bisa saja kita laksanakan di webinar-webinar selanjutnya dan dengan narasumber yang lebih hebat dari saya sebagai pembawa materi pada kali ini. Dan untuk terakhir, mohon maaf Bapak Ibu semua, saat memberikan penjelasan materi mungkin ada sebagai banyak kata yang salah, banyak kehilapan dari secara pribadi saja. Mohon maaf apabila banyak kata ya yang salah tadi. Kemudian sebelum ditutup juga nih ada quotes yang terakhir nih Pak ABD. Kekayaan bukan menjadi lebih baik daripada orang lain, melainkan menjadi lebih baik daripada dirimu yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan dari coach yang ini, Bapak Ibu, kemuliaan Bapak Ibu ini bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Apa yang barusan Bapak Ibu dapatkan pada saat webinar kali ini, yang awalnya tidak tahu menjadi tidak tahu, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, yang awalnya misalkan dirasa ragu dan sekarang sudah ada kepastian. Itu saya mungkin dari saya sebagai pembawa materi untuk kali ini. Mohon maaf satu kali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan atas materi yang luar biasa pada hari ini. Silakan Bapak Ibu berikan reaksinya masing-masing kepada pemateri kita. Terima kasih Bu Amis, Bu Hartini, Pak Usman, Bu Bunga atas reaksi yang diberikan. Dan mudah-mudahan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya menekankan bahwa link absensi dan pengisian data sertifikat sudah diberikan di room chat. Dan nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengisi data sertifikat, link sertifikat akan dikirim melalui grup WA Komunitas Belajar Pengawas Brilian Kabupaten Bogor. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup WA Komunitas Belajar, link komunitas sudah berada di room chat. Silahkan Bapak Ibu bergabung. Dan mudah-mudahan karena kami setiap bulan akan terus mengadakan kegiatan webinar dengan berbagai macam materi yang berbeda. Sebelum saya tutup, saya akan berikan kesimpulan terkait materi kita pada hari ini. Yang harus kita pahami bahwa digitalisasi pembelajaran merupakan langkah penting dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan modern pada saat ini. Melalui webinar ini semakin memberikan pemahaman bahwa teknologi bukan untuk menggantikan peran guru. Teknologi melainkan sebagai sarana pendukung agar pembelajaran lebih aktif dan inovatif. Oleh karena itu, kesiapan pendidik, kesiapan peserta didik, serta dukungan infrastruktur menjadi kunci utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Terima kasih sekali lagi kepada pemateri kita, kepada Bu Hartini, segenap pengurus komunitas belajar pengawas brilian SMP Kabupaten Bogor yang telah memfasilitasi kita untuk semakin menambah kompetensi kita. Sebelum ditutup, saya kira saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan nanti mohon kita foto bersama, dibuka kameranya sebagai dokumentasi kegiatan kita pada hari ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mangga Bapak Ibu kameranya dibuka Waalaikumsalam masing-masing. warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Hartini silakan di foto di SS. Oke, kita buka halaman pertama ya Balik. Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tuh. Siap-siap bukannya seperti apa jadi silakan didiskusikan. Bagaimana juga Baik, membuka kita masuk ke halaman 2 ya Bapak Ibu yang belum dibuka. 1, 2, 3. Baik, sudah Pak ABD. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu di webinar berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.